What's up guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Resound Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Feby. Yang baru bergabung, Miss Feby ucapkan welcome dan semoga kalian menikmatinya ya. Edisi Desember di tahun 2022 sudah pasti menunggu film Natal dan malam tahun baru yang mana selalu menghadirkan keceriaan liburan yang spesial bagi penonton. Kali ini Miss Feby mau review soundtrack salah satu film yang patut ditonton untuk menemani liburan bersama orang tersayang kalian nih guys. Film dari Korea Selatan yang bikin bapernya double-double karena menceritakan tentang kisah cinta dari 4 pasangan yang berbeda. Ya, film New Year Blues. Annyeonghaseyo, para pecinta drama Korea. Kalian wajib menonton salah satu film tema Natal kali ini. Ada yang sudah nonton? Boleh komen pendapat kalian mengenai film ini ya. Bagi yang belum nonton, berikut fakta dari film New Year Blues yang membuat kalian tidak akan menyesal menontonnya. Check it out! New Year Blues merupakan film komedi romantis Korea yang ditulis oleh Ko Myung-jo dan Han Hyung-kyung. Sutradara film ini adalah Hong Ji-young yang sudah menyutradarai sejumlah drama atau film ternama di Korea Selatan. Sebenarnya, film New Year Blues selesai syuting pada 17 Januari 2020, tapi seperti banyak film lainnya di tahun 2020 saat itu dengan terpaksa harus menunda jadwal rilisnya karena COVID-19. Jadi ditayang pada 10 Februari 2021 oleh distributor S-Maker Movie Works. Kata Hong saat konferensi pers di Lotte Cinema di Gwangjin-gu, Seoul. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, film berjudul New Year Blues garapan sutradara Hong Ji-young ini menjadi film comeback pertamanya setelah film Will You Be There yang rilis pada 2016 lalu. Film ini mengikuti 4 pasangan selama 7 hari sebelum tahun baru, yang mana keempat pasangan cinta ini harus mengatasi ketakutan dan masalah masing-masing yang berbeda. Keempat pasangan tersebut terdiri dari yang pertama, Ji-ho dan Hyo-young yang diperankan oleh Kim Kang-woo dan Yo In-na. Yang kedua, Jae-heon dan Jin-ah yang diperankan oleh Yo Yeon-seok dan Lee Yeon-hae. Yang ketiga, Yong-chan dan Yao-lin yang diperankan oleh Lee Dong-hui dan Chen Du-ling. Yang keempat, ada pasangan Rae-hwan dan Oh-wol yang diperankan oleh Yo-teo dan Choi So-young. Gimana? Tidak asing kan kalau melihat wajah mereka? Oh iya, Chen Du-ling adalah salah satu pemeran yang bukan dari Korea Selatan. Chen Du-ling kelahiran 1993 ini adalah seorang pemeran asal Tiongkok. Ia dikenal karena memerankan film remaja The Left Ear. Ada juga pemeran papan atas Yeom Hye-ran berakting sebagai sosok Yong-mi, kakak dari Yong-chan. Dan coba tebak siapa dia? Siwon, yes, Choi Siwon. Tapi perannya di film New Year Blues tidak banyak. Dia berperan sebagai mantan pacar Jin-ah yang menjengkelkan. Antagonis ya, tapi tetap pesonanya tidak luntur. Dan masih banyak pemeran pendukung lainnya guys. Sebelum menonton film ada baiknya simak sinopsisnya ya guys. Kisah pasangan pertama adalah di acara Piala Dunia para snowboard ke-22 di Pyeongchang. Kim Rae-hwan memecahkan rekor terbaiknya. Di kesempatan yang berbahagia itu pula dia melamar sang kekasih Oh-wol yang berprofesi sebagai tukang kebun. Keduanya telah lama menjalani hubungan asmara dan terlihat amat saling melengkapi dan sudah nyaman satu dengan yang lain. Menuju memantapkan hati, ternyata keduanya harus menghadapi masalah yaitu sering berselisih pendapat mengenai perbedaan pandangan, juga harus menghadapi prasangka dari masyarakat terkait hubungan mereka. Kisah pasangan kedua adalah Jin-ah adalah seorang pekerja paruh waktu di sebuah resort ski yang bahkan tidak bisa mendapatkan liburan selama seminggu tanpa dimarahi oleh bosnya. Kekecewaannya bertambah karena dicampakkan oleh pacarnya yang sudah 6 tahun bersama itu hanya karena alasan tidak lagi ada cinta. Jin-ah memutuskan untuk melakukan perjalanan spontan ke Argentina, di mana dia bertemu Jae-heon yang bekerja sebagai pengantar anggur. Kisah pasangan ketiga adalah Yong-chan yang bekerja sebagai agen perjalanan yang akan menikahi Yao-lin yang adalah seorang Tionghoa.
Yaolin ditugaskan ke cabang Korea sebelum pernikahan mereka. Kakak perempuan Yongchan, Yongmi, tidak nyaman Yongchan akan menikahi orang asing. Namun nasib buruk menimpa Yongchan di mana ia ditipu mengenai tabungan pernikahannya dan harus berhadapan dengan kakaknya sendiri, Yongmi. Kisah pasangan keempat adalah kisah Jiho yang bekerja sebagai detektif di regu kejahatan serius harus turun pangkat dan bekerja di kantor layanan sipil umum. Bertemu Hyo Young, seorang dokter yang sedang menjalankan proses bercerai itu, meminta perlindungan pribadi selama seminggu dari petugas polisi Jiho yang telah bercerai selama 4 tahun. Jiho dan Hyo Young memiliki perasaan tertutup setelah rumah tangga mereka gagal. Keduanya bertemu dan berada di situasi yang membuat hati mereka kembali membara. Yang pertama, kita akan mendapatkan pelajaran terkait hubungan asmara, yaitu mengatasi rasa takut menjalin hubungan dengan orang lain setelah mengalami kegagalan yang pahit dan berani membangun harapan akan masa depan dari kelanjutan hubungan tiap pasangan. Yang kedua, dari kisah imut 4 pasangan yang berbeda ini mampu menimbulkan perasaan hangat, manis, dan romantis. Kita bisa menikmati alur filmnya tanpa merasa teralihkan antara satu cerita ke cerita yang lain karena secara tidak langsung, kisah masing-masing pasangan ini saling bersinggungan tanpa mengganggu satu sama lain. Sutradaranya keren sih, bisa menyusunnya serapi itu. Perasaan hangat dan manis juga romantis dapat timbul saat interaksi Jin Ah dan Jae Hyun sebagai dua orang Korea di Argentina yang semula dingin jadi saling meninggalkan kesan mendalam. Kemudian ada Jiho, anggota polisi yang menemukan cinta pada seorang dokter yang tidak menyenangkan pada kesan pertama. Lalu ada Yongchan dan Yaolin, pasangan beda negara yang kesulitan berkomunikasi dengan Yongmi, kakak Yongchan, tapi jadi saling memahami hanya melalui tatapan mata. Kesan hangat, manis, dan romantis juga terasa pada kisah Rae Hwan dan Oh Wol, pasangan yang saling menerima keadaan terburuk dari masing-masing serta menjadi penyemangat dan sumber kekuatan. Yang ketiga, keempat pasangan ini memperlihatkan indahnya sebuah perjalanan menemukan cinta dan memantapkan pilihan. Yang paling menyentuh bagi Miss Baby adalah adegan menari tango Argentina dalam film ini. Argentina terkenal dengan tango dan anggur. Ada adegan di mana Jin Ah mengenakan gaun merah menari tango dengan Jae Hyun. So sweet kan? Ternyata mereka berdua berlatih koreografi selama sebulan sebelum berangkat ke Argentina dan mempelajari gerakannya langsung dari penari lokal. Wow, tidak sia-sia sih latihan 1 bulannya karena sangat keren hasilnya. Oh iya, perjalanan cinta yang indah juga bisa kita dapati dari pasangan Yongchan dan Yaolin, dua orang yang berbeda budaya, Korea dan Tionghoa. Ternyata aktor Lee harus belajar bahasa Mandarin untuk peran itu. Jago sekali ya Oppa Lee Dong-hwi. Jadi setiap karakter dalam film New Year Blues memiliki penyesalan dan resolusi mereka sendiri pada malam tahun baru. Dijamin filmnya terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Suatu film dapat lebih menyentuh perasaan penonton karena diiringi musik ataupun lagu. Kepoin yuk soundtrack film New Year Blues. Mengiringi film pada bagian adegan Yaolin diajak ke rumah calon suaminya dan lanjut ke Oh Wol dan Rae Hwan. Mengiringi film pada bagian Jin Ah yang kesal saat di dalam pesawat dan berlanjut ke mesraan Yongchan dan Yaolin lalu beralih ke kesendirian Jiho dan Hyo Young dan lanjut lagi ke kemesraan pasangan Rae Hwan dan Oh Wol. Lagu ini pas sekali di suasana Jiho yang sedang curhat dengan kesendiriannya kepada Hyo Young dan beralih adegan ke Jin Ah, juga Jae Hyun yang masih sendiri di Argentina. Untuk lagu lainnya yang dijadikan tema dalam mengiringi adegan masing-masing pasangan ini merupakan karya dari sutradara musik terkenal Lee Ji-soo. Penasaran dengan kelanjutan kisah keempat pasangan imut ini? Akankah Jiho yang sendiri bisa mendapat kasih sesuai yang dia inginkan? Apakah rencana Rae Hwan dan Oh Wol serta Yongchan dan Yaolin untuk menikah bisa terlaksana? Lalu bagaimana dengan Jin Ah? Kalian bisa langsung menonton film Korea New Year Blues secara legal di iQIYI atau di Netflix dan iFlix. Sekian review soundtrack film New Year Blues kali ini. Terima kasih sudah menontonnya hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed. Sangatlah berharga guna membangun channel ini. Semoga kalian enjoy dan dapat tersampaikan pesan dalam film ini. Yang masih penasaran jangan lupa menonton lengkap filmnya ya, biar lebih dapat message-nya. Ikuti channel Febriani Bang Heli dengan cara klik subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby.
Thank you, see you di video berikutnya.